hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Nah, akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa dipimpin oleh Kak Kia. Silakan Kak Kia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ikuti Kak Kia, doa Kak Kia yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini. Buat hari ini. Kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami datang ke tempat ini ya Tuhan. Kami mau bersuka cita. Kami mau bersuka cita. Kami mau bergembira. Kami mau bergembira. Memuji. Memuji. Meninggikan Tuhan. Meninggikan Tuhan. Hadirlah Tuhan. Hadirlah Tuhan. Ke tempat ini. Ke tempat ini. Bersama-sama dengan kami. Bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pasukan Kristus siap. Yes. Tepuk tangan semuanya ya. Kita nyanyi pujian ini bersama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja Dunia, damai dan sejahtera.
Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semuanya baik. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari angkat tanganmu, katakan semuanya baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sikadaya lalabaya syandaya lalabaya lalabaya syaralaba lalaba. Kadaya lalabaya syandaya lalabaya lalaba. Kau hadir Tuhan, Kau menjamah anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Walaupun kami masih kecil, tapi kami kepunyaan Tuhan. Kami miliknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Yesus. Mari sembah Yesus. Sembah Yesus. Puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji. Sembah Yesus, nah. Sembah
kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan mengurapi dan memberkati supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu Kak Gimin boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan kami semuanya dapat melakukannya seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini berjudul Mesias. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Zakaria pasal 9 sampai 14. Mari kita lihat gambar ini. Ini adalah seorang raja dan kira-kira binatang apa yang seharusnya ditunggangi oleh seorang raja yang hebat luar biasa? Bagaimana kalau binatangnya seperti ini, cocok enggak ya? Hah? Mana cocok ya adik-adik? Kalau yang ini bagaimana? Nah, kalau ini baru cocok. Kalau raja pakai kuda yang gagah ini, pasti kelihatan gagah dan berwibawa kan? Tapi ada yang aneh loh adik-adik. Apakah? Ada seorang bapak bernama Zakaria bin Bereknya. Dia adalah seorang nabi Tuhan. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang masih muda pada waktu dipanggil Tuhan untuk bernubuat kepada bangsanya. Tuhan mengangkat dia menjadi nabi untuk membantu Nabi Hagai dan mendorong umat Israel untuk membangun bait Allah. Akibat pelayanan Nabi Zakaria dan Nabi Hagai, maka pembangunan Allah, bait Allah diselesaikan dan ditahbiskan. Nabi Zakaria adalah seorang nabi muda yang luar biasa. Arti nama Zakaria adalah Tuhan ingat. Ia telah menubuatkan secara rinci mengenai Mesias yang akan datang, yang telah digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kira-kira 2500 tahun yang lalu, wah lama banget nih, Nabi Zakaria ini bernubuat dan berkata, lihat, ada seorang raja yang hebat luar biasa. Seorang raja yang adil dan jaya. Ia lemah lembut dan ia naik binatang ini. Hah? Binatang apa ini? Loh, ini kan kedelai. Ini kan keledai. Bukankah keledai adalah binatang yang bodoh? Kok raja mau naik binatang yang bodoh ya? Kenapa Kak keledai dibilang bodoh? Karena keledai berbeda dengan kuda. Kalau keledai, apabila keledai bertemu dengan mara bahaya, maka ia tidak berteriak-teriak dan tidak melemparkan sang penunggang seperti kuda. Akan tetapi, keledai segera berlutut, pasrah, dan seakan-akan ia meminta sang penunggangnya untuk menghalaukannya dari mara bahaya tersebut. Tapi, apa kata Nabi Zakaria tadi? Raja yang lemah lembut itu naik keledai. Pasti raja ini seorang raja yang lemah lembut dan baik hatinya. Raja ini mau naik keledai yang bodoh tapi menurut. Siapakah raja ini? Mari kita lanjutkan ceritanya. Nah, adik-adik, orang-orang bingung dan bertanya. Seorang raja naik keledai. Dan adik-adik, mereka lebih heran lagi. Karena Nabi Zakaria berkata, ia datang, maksudnya raja itu, membawa keselamatan dan akan memerintah seluruh dunia dengan damai. Lalu Nabi Zakaria 2500 tahun yang lalu melanjutkan perkataannya.
Demikian firman Tuhan. Raja itu adalah raja yang lemah lembut dan baik hatinya. Tidak ada kesalahan padanya. Tapi bangsanya menangkap dan menjual dia. Hanya seharga 30 keping uang perak. Ia akan mati dan ditusuk, ditikam oleh bangsanya. Tapi luar biasa. Setelah itu, bangsanya akan menyesal dan meratapi dia yang telah mereka tikam. Dan dengarlah, semua bangsa kelak akan sujud menyembah kepada raja itu. Raja itu setelah naik keledai ditangkap dan akan dihukum mati. Padahal tidak ada kesalahan apapun padanya. Tapi setelah itu dia jadi raja. Seorang raja naik keledai, mati, tapi semua bangsa akan sujud menyembah dia. Berarti sudah mati tapi hidup lagi dong. Wah, kakak jadi bingung nih. Mari kita dengar lebih lanjut perkataan Nabi Zakaria. Lalu Nabi Zakaria melanjutkan perkataan nubuatannya. Raja ini akan membawa keselamatan. Dia adalah Mesias, Sang Penyelamat. Hah? Mesias? Juru selamat? Bangkit dari kematian? Siapakah dia? Siapakah namanya? Mari bersama-sama kakak kita katakan, Yesus namanya. Sekali lagi, Yesus namanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa ya adik-adik. Beberapa ratus tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan sudah memberitahukan tentang kedatangannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia menggenapi apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada nabi-nabinya. Puji Tuhan, Mesias itu adalah Yesus, Juru Selamat dunia. Suatu hari kelak, pasti akan digenapi. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, ia akan datang kembali memerintah jadi raja. Seluruh dunia sujud menyembah kepadanya. Orang-orang akan sujud menyembah Tuhan Yesus yang duduk di tahta. Lutut mereka akan bertelut dan lidah mereka mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Seperti dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, sama-sama katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Haleluya. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, hari ini bertepatan dengan merayakan Natal. Kita belajar supaya mengerti arti Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan. Kalau 2500 tahun yang lalu sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus, Yesus lahir ke dunia supaya menjadi juru selamat bagi manusia. Yesus datang membawa pengharapan baru bagi setiap umat manusia. Setiap orang yang mau membuka hatinya dan menerima Tuhan Yesus akan menerima keselamatan. Mari kita baca Kolose 1 ayat 27 versi terjemahan baru. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain,
yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kemudian kita baca dari versi terjemahan sederhana Indonesia. Kabar baik Allah itu sangat menyenangkan dan sangat indah bagi semua orang, termasuk kalian yang bukan Yahudi. Inilah inti kabar itu. Kristus hidup di dalam hatimu dan hal itu memberi keyakinan bahwa kita akan masuk ke dalam kemuliaan Allah di surga. Itulah janji kemuliaan yang akan datang karena menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Demikian juga Yesus membawa pengharapan tentang masa depan kita semua. Seperti tertulis di Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Mari ambil sikap berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari ambil keputusan untuk membuka hati dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias, Juru Selamat manusia. Mari kita berdoa. Buat kalian yang membuka hati, buat kalian yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Juru Selamat. Engkau adalah Mesias yang dijanjikan. Saat ini aku membuka hati. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah aku dari segala dosa-dosaku. Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku mau mengikut Engkau selama-lamanya. Mulai dari saat ini, aku mau mengikut Yesus. Mulai saat ini, aku menyerahkan hidupku menjadi miliknya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kakak akan berdoa buat kalian. Biarlah janji Tuhan digenapi atas hidup kalian. Biarlah janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Oh haleluya. Sikiaralabatakaya, sikinaralabatakaya sandi. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, kepadamu kami percaya, kepadamu kami berharap, dan kepadamu kami menaruh pengharapan yang sungguh-sungguh untuk menerima segala janji Tuhan. Mari Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami, supaya hidup kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya waktu Tuhan Yesus datang kali kedua, maka Tuhan menjumpai kami sedang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan Tuhan, mari Engkau memberkati setiap kami dengan berkat Tuhan, supaya hidup kami dipelihara, roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami selamat baik di dunia, baik sampai di surga. Berkati juga kehidupan kami, berkati juga setiap kami dengan berkat Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kepintaran, hikmat, akal budi, dan berikan Tuhan bagi kami perlindungan sehingga kami aman dimanapun kami berada. Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus, kepadamu kami percaya. Yesus, kepadamu kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur.
Hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini adalah hari yang sangat mulia karena kami mengerti Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kakak ucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab hari ini ada karena Tuhan yang menolong kami. Sekalipun hujan di luar, tetapi hujan roh-Mu atas tempat ini. Hujan berkat-Mu atas tempat ini. Buat orang tua dan anak-anak, semua kami tidak terlewatkan. Berkat-Mu turun atas kami. Terima kasih buat perayaan Natal, anak-anak gereja anak Rayon 12. Kami mengucap syukur kalau kami sudah bisa Natal onset yang kedua kalinya. Itu karena kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa, kami bawa doa kami buat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia disayang Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia ada di mata Tuhan Yesus, ada di pikiran Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati mulai dari Presiden Jokowi sampai kepada wakil, semua para menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, DPD, dan semua para pemerintahan sampai ke daerah. Tuhan memberkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan, memberikan hikmat, boleh menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Memberkati boleh melalui masa-masa krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi. Tuhan Yesus beserta Indonesia. Tuhan Yesus sayangi Indonesia. Kami juga berdoa, Tuhan berkati Pekanbaru. Terima kasih buat kota kami yang baik. Tuhan berkati supaya tidak suka banjir lagi. Tuhan berkati supaya tidak bersampah lagi. Tuhan berkati jalan-jalannya menjadi baik. Kami tinggal di dalamnya. Berkati Pekanbaru, sayangi Pekanbaru. Berkati, kami juga berdoa mulai dari Opa Niko bersama wakil-wakilnya. Sayangi Bapak Pendeta yang ada melayani, Tuhan berkati. Kami juga berdoa di Rayon 12 buat Opa Gede bersama wakil-wakilnya. Tuhan juga sayangi. Kami juga berdoa, Tuhan berkati Kak Gimin bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Sayangi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat papa mama kami. Tuhan berkati pekerjaannya. Walaupun dalam keadaan yang sulit hari-hari ke depan, tapi kami tahu orang tua kami tetap diberkati. Berkat Tuhanlah yang menjadikan berhasil dan beruntung. Susah payah tidak akan menambahinya. Berkati papa mama kami. Tuhan Yesus berkati juga masa-masa liburan kami. Kalau kami ada yang bepergian, Tuhan melindungi perjalanan darat, laut, udara. Dimanapun mereka akan berpergian liburan, Tuhan lindungi dan sayangi. Berkati semua dalam keadaan aman. Kami tahu Tuhan ada dalam penjagaan, seperti Tuhan janji bahwa Engkau Allah Immanuel atas hidup kami. Terima kasih.
Kalau sebentar Tuhan Yesus kami akan pulang. Kami bersyukur buat hari ini. Biar Tuhan memberkati perjalanan kami pulang ke rumah. Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati. Kami akan menerima berkat Tuhan Yesus melalui hamba-Mu. Mari yuk semua anak-anak sekolah minggu, orang tua, kakak-kakak sekolah minggu semua. Mari arahkan pandangan hati kita kepada Tuhan. Saatnya kita akan berpisah. Pulanglah, bawalah berkat kasih, damai dan sukacita melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Melalui putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Memberkati dan menyertai kita semua. Mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang diberkati Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku